Halo YouTube, jumpa lagi dengan Dry Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas. Kali ini kita akan belajar tentang metode. Metode sendiri di sebuah kelas mengindikasikan atau mewakili sebuah kebiasaan dari kelas itu sendiri. Jadi contohnya di sini saya punya kelas smartphone, kemudian saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel dari smartphone. Kemudian di sini sudah ada satu metode void. Jadi salah satu jenis metode adalah metode void, di mana ada banyak metode, tapi kita akan bahas metode void kali ini. Metode void untuk diingat bahwa dia adalah salah satu metode yang tidak mengembalikan nilai. Tentunya nanti teman-teman akan memahami sendiri apa yang dimaksud dengan tidak mengembalikan nilai. Jadi metode void ini bisa dibilang juga metode prosedur, di mana kita bisa membuat beberapa perintah, tidak hanya satu di dalam body method. Nah, penulisan metode void seperti ini. Jadi kita tulis voidnya, kemudian kata kuncinya ini void, kemudian nama metodenya, kemudian buka tutup kurung, dan untuk body metodenya diawali dengan blok buka tutup kurung kurawal, dan semua kode yang berada di dalam metode itu yang akan dijalankan. Jadi kalau seandainya saya punya kebiasaan lain dari smartphone, saya bisa buat metode chatting misalkan seperti ini. Kemudian saya bisa print di sini untuk menunjukkan bahwa metode void itu bisa mengeksekusi beberapa perintah. Misalkan di sini menampilkan ini adalah contoh metode void. Kemudian chat buka aplikasi WhatsApp. Kemudian saya bisa buat metode-metode yang lainnya. Tentunya bisa banyak metode yang teman-teman buat, tergantung kebutuhan, tidak ada batasan. Yang jelas metode itu mewakili atau bisa dianalogikan sebagai sebuah behavior atau kebiasaan dari objek kelas. Di sini objeknya adalah smartphone. Kemudian ini misalkan kirim SMS seperti ini. Cukup contohnya ada 3. Kemudian di sini saya sudah punya main class, di mana main class itu cirinya adalah dia memiliki satu metode main. Jadi ini adalah metode, di mana satu metode, tapi metode main fungsinya adalah untuk menjalankan atau tempat memanggil dari objek yang ingin kita jalankan. Tanpa ada ini, semua program yang kita buat itu tidak akan berjalan. Nah, sebelumnya karena ini berbeda kelas, tentunya kelas smartphone bisa saya tulis di bawah, tapi saya lebih senang memisahkannya biar terlihat bagaimana Java sebagai objek oriented itu bekerja. Jadi kita cukup membuat objek dari kelas yang ingin kita panggil. Tentunya caranya seperti ini, di video sebelumnya udah kita bahas. Jadi nama kelasnya apa, kita beri nama objek baru, kemudian pakai keyword new, kemudian nama kelasnya apa. Otomatis kita bisa memanggil kelas atau semua metode yang ada di kelas. Tentunya perlu dipanggil, karena kalau tidak saya jalankan juga tidak akan ada apa-apa. Jadi saya akan memanggilnya dengan menuliskan objek phone dot. Nah, di sini sudah ada variabel display, merek, kemudian telepon, ini metode, void, chat, dan SMS. Jadi
Jadi misalkan saya panggil telepon, kemudian run. Nah, ini adalah contoh method void. Karena saya menampilkan, karena saya memanggil metode ini, tentunya yang ditampilkan adalah ini. Sementara metode yang tidak saya panggil itu tidak akan muncul, kecuali saya memanggilnya dot untuk mengaksesnya tambah tanda titik, misalkan SMS, dan saya print. Jadi saya bisa memanggil berkali-kali metode yang sama sebanyak yang teman-teman perlukan. Nah, seperti ini. Jadi demikian penjelasan tentang metode void. Mudah-mudahan teman-teman paham. Berikutnya kita akan membahas tentang parameter di sebuah metode. Jangan lupa subscribe video ini atau channel ini. Terima kasih.